Henry kembali ke kamarnya. Amelia tetap di lantai bawah sepanjang waktu. Dia tidak pergi ke Henry. Pada saat ini, Ibu Wulan membersihkan dapur dan naik ke atas. Dia pergi ke kamar tidur Henry dan menggantungkan kemeja dan celana panjangnya yang disetrika rapi di lemari. Henry mandi di kamar mandi dengan suara menabrak. Segera, suara dalam dan magnetis Henry keluar. Amelia, masuk. Henry memanggil nama Amelia di dalam, dan membiarkannya masuk ke kamar mandi. Ibu Wulan adalah orang yang datang. Wajah lamanya memerah dengan cepat. Dia berkata, "Tuan, ini saya. Saya akan memanggil Nona Amelia." Ada keheningan selama beberapa detik, dan kemudian berkata, "Biarkan dia datang dengan cepat." Dia menggunakan kata, cepat, jelas tidak sabar. Amelia masih merangkai bunga, dan dia melihat Ibu Wulan berjalan turun saat ini. "Nona Amelia, Tuan memanggilmu, menyuruhmu naik." Tubuh Amelia bergetar, dan kepala kecilnya meledak dengan suara keras. Dia tiba-tiba menyuruh Ibu Wulan mengambil gunting di tangan Amelia, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Amelia, Henry memanggilmu, mungkin ada sesuatu yang mendesak. Kamu segera naik." Amelia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk dibor. Nenek dan Ibu Wulan juga manusia. Mereka mungkin sudah lama memikirkannya. Amelia dengan cepat bangkit dan terbang ke atas saat dia memegangi wajahnya yang panas. Dia ingin bertanya kepada Henry, apa yang ingin dia lakukan? Amelia pergi ke kamar Henry dengan marah. Tetapi setelah melihat sekeliling, tidak ada yang orangnya. Dia berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Amelia datang ke pintu kamar mandi dan mengulurkan tangan kecil untuk membuka pintu. Detik berikutnya, sebuah tangan yang kuat keluar darinya, meraih pergelangan tangannya, dan menariknya secara tidak langsung. Amelia berseru, dan kali ini, punggung rampingnya yang indah menyentuh panel pintu, dan Henry mendorongnya ke panel pintu, menahannya dalam pelukannya. Amelia menatap pria di depannya. Henry baru saja mandi dan mengenakan piyama sutra biru tua. Sabuk diikat secara acak, dan dasinya sangat longgar, menunjukkan setengah dari kehalusannya. Dadanya, sekarang rambut pendeknya basah semua di perutnya, tidak dilap dengan handuk, dan meneteskan air. Amelia awalnya penuh amarah, tapi sekarang dia dibawa ke sini dengan penampilan yang begitu tampan dan tidak berbahaya, dan suaranya menjadi lembut dan lembut tanpa sadar. "Henry, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk membuat Ibu Wulan memanggilku? Sekarang nenek dan Ibu Wulan tahu bahwa kamu sering tidak menghalangi saat kamu tidak di rumah. Bagaimana saya akan menghadapi mereka di masa depan?" Henry menatap wajah kecilnya yang menakjubkan. "Kamu begitu galak, mengapa kamu tidak datang jika aku menyuruhmu untuk datang? Selain itu, nenek dan Ibu Wulan ada di sini. Itu normal bagi kami untuk melakukan sesuatu di dalam ruangan." Henry sangat marah saat melihatnya. Gadis itu berkulit tipis dan sangat pemalu. Jadi dia pura-pura mendengus dan menekan lengan kanannya yang terluka lagi. Benar saja, Amelia langsung tertipu. Dia lupa bahwa dia masih marah, dan dengan cepat melihat lengan kanannya dengan gugup. "Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja?" "Ini dia." Henry mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya padanya. Amelia melihat ke bawah. Dia memegang apel merah besar di tangannya. Dia menatapnya dengan heran. "Kamu memintaku datang untuk memberiku apel? Apakah kamu tidak ingin makan apel di malam Natal? Ini untukmu." Amelia mengulurkan tangannya dan mengambil apel itu. "Terima kasih. Coba untuk melihat apakah itu manis atau tidak," bisiknya. Sekarang dia memblokirnya di dada dan panel pintu yang halus. Dia terlalu tinggi dan memblokir semua cahaya darinya. Tubuh keduanya menempel satu sama lain. Dia menatapnya begitu panas dan memintanya untuk menggigit apel. Amelia menunduk dan menggigit apel.
Apakah itu manis? Amelia mengangguk. Baiklah, manis, coba. Henry tidak makan. Jari-jarinya menyentuh rambut di pipinya, dan kemudian dia menciumnya. Amelia tidak menyangka bahwa dia akan menciumnya. Ketika dia linglung, tangannya yang lain memeluk pinggang rampingnya, yang dia pegang, dan langsung mengangkatnya. Amelia tidak bisa memegang apel dengan kuat, dan apel itu jatuh ke tanah. Henry berkata, "Jangan khawatir tentang apel, lingkarkan kakimu di pinggangku." Amelia gemetar. "Henry, kamu memberiku sebuah apel ketika kamu memintaku untuk naik." Henry mendesis lagi, menyela, "Cepat, lenganku sedikit sakit." Rintangan lengan tidak bisa dilewati. Amelia dengan cepat mengulurkan dua tangan kecil untuk memeluknya. Amelia menatapnya dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat bahwa mata Henry. Dia aneh malam ini seolah-olah dia telah dirangsang, dia sangat bersemangat. "Henry, ada apa denganmu?" Amelia bertanya. Henry perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuk rampingnya di depannya. Amelia melihat jari telunjuknya, lalu mengangkat tangan kelingkingnya yang lembut, dengan lembut meraih jari telunjuknya, dan menyeret jari telunjuknya ke telapak tangannya yang lembut. Henry berkata dengan suara rendah, "Nyonya Mahendra." Setelah sekian lama Amelia mendengar panggilan akrab Nyonya Mahendra. Dia benar-benar memanggilnya Nyonya Mahendra. Amelia terkejut dan berkata, "Henry, kamu." Henry tidak ingin menakut-nakuti dia. Ingatannya tidak lengkap, dan dia tidak ingin memberitahunya. Henry berkata, "Bukankah, Amelia, kamu adalah pengantin kecilku? 20 tahun yang lalu, dia adalah bayi perempuan yang meraih jari telunjuknya saat lahir dan tersenyum manis padanya. 20 tahun kemudian, dialah yang menikah dengan Green Garden dan menjadi istrinya." Amelia mengira dia telah memulihkan ingatannya sekarang. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia berbicara tentang hal-hal masa kecil, dan dia tidak dapat mengingat hal-hal masa kecil dengan jelas. Tetapi dia telah memikirkannya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengatakan berulang kali, "Kamu adalah milikku, kamu dilahirkan untuk menjadi milikku. Di sini, kamu merasakan aku di sini. Tahukah kamu?" Henry memegang tangannya dan meletakkan tangannya di jantungnya. Melalui kain tipis, dia merasakan detak jantungnya dengan sangat jelas. Amelia masih merasakan bahwa di bawah telapak tangannya yang lembut, otot-ototnya runtuh seperti besi. Pada saat ini, jantungnya berdetak kencang karena dia. Amelia melembut, dan di depannya adalah pria yang sangat disukainya dan sangat dicintainya. Ketika dia ditekan olehnya seperti ini, gadis manapun tidak bisa menolak untuk mendengar kata-kata cinta yang manis. Henry menekan bahunya yang harum dengan tangan besarnya, dan tiba-tiba mendorongnya ke pintu. Amelia menatapnya dengan tatapan kosong. "Ada apa?" Henry mengeluarkan sesuatu dan langsung menutupi wajah kecilnya. Hati Amelia terkejut, ternyata itu adalah seutas benang tipis. Henry tidak memberinya kesempatan untuk berpikir, karena detik berikutnya, Amelia tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat. Nafas Amelia langsung tertahan. Dia merasa seperti perahu pencari yang mengapung di laut. Dia hanya bisa berpegangan erat padanya untuk menghindari keinginan untuk memanjakan. Postur tubuh saat ini sangat sulit. Amelia tidak bisa menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan kakinya tergantung di pinggangnya yang halus. Dia mencium dengan ganas, seolah ingin memakannya. Amelia hanya bisa secara naluriah mengencangkan kakinya dan memeluknya erat-erat. Henry berkata dengan suara rendah, "Kenapa kamu begitu kuat?" Amelia dengan cepat meletakkan dua tangan di bahu dan mendorongnya keluar. "Kalau begitu kau turunkan aku, lenganmu tidak akan sakit lagi." Berbicara tentang Amelia meremas lengan kanannya, otot-otot di lengannya sangat kuat, penuh dengan rasa kekuatan seorang pria,
dan itu tidak terlihat seperti sia-sia. Henry, kamu tidak berbohong padaku. Apakah kamu sudah melakukan pelatihan rehabilitasi selama ini? Kurasa lengan kananmu bagus. Henry tahu bahwa kebohongannya telah terungkap. Dia telah menjalani rehabilitasi untuk waktu yang lama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.